Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu dengan tema kita waspada perundungan pada anak. Nah, sekarang tadi sudah kita bahas ya sebenarnya dampak dari korban sendiri banyak ya Bang ya, mulai dari mungkin yang awalnya ceria jadi murung, bahkan menjadi introvert dan masih banyak lagi. Tapi ada juga nih mungkin dari lingkungan saya juga yang memang menjadi korban perundungan, dia tuh jadi kayak self harm ya, melukai diri sendiri gitu ya. Itu seperti apa Bang? Apakah apalagi sekarang tuh kalau kasus bunuh diri tergolong tinggi dari kasus pembunuhan atau bagaimana? Ya, banyak ya. Itu sebenarnya salah satu dampaknya aja. Karena ketika individu atau remaja atau dewasa melakukan self harm ya, misalnya melukai diri sendiri, pasti ada faktor ya. Dan faktor itu biasanya didasari adanya intimidasi biasanya atau ancaman ya, atau hal yang membuat si individu ini merasa tertekan dan merasa tidak sanggup. Ditambah tidak adanya sistem support ya atau support system ya dari lingkungannya. Misalnya ketika individu ini merasa tidak berguna lagi ya karena memang tidak ada motivasi ya dalam menjalani keseharian. Kemudian salah satu dampaknya juga ingin berniat melakukan bunuh diri. Nah, ini yang sering terjadi ketika tidak adanya support system di lingkungan. Ya, ini sangat penting ya karena memang dari semua kasus yang saya temukan bisa disimpulkan bahwa perilaku kejahatan, misalnya perilaku kejahatan terbesar ya, misalnya pembunuhan, kemudian bunuh diri ya, kemudian self harm tentunya, itu diawali atau yang menjadi bibit awalnya ini adalah perundungan atau bullying. Nah, sehingga ketika kita bisa memutus tali perundungan ini, kita juga bisa memutus perilaku kejahatan yang lebih besar. Karena dasarnya di sana. Tapi sebenarnya kalau sebagai korban sendiri ya Bang ya, ada nggak sih cara kita untuk menghindari ya perundungan sendiri? Apakah dengan cara melawan atau menghindari atau seperti apa? Iya, sebenarnya sudah banyak ini ya, wacana ataupun juga edukasi yang diberikan untuk melawan sebuah tindakan bullying ini. Nah, ketika misalnya si korban nih, kita kan tidak bisa menghindari sebuah perilaku yang dilakukan oleh orang lain nih. Terkadang kita sudah aman, nyaman, tidak melakukan apapun saja, ada saja individu misalnya yang melakukan kejahatannya. Tetapi bekal yang bisa diberikan tentunya tindakan preventif ya atau pencegahan. Nah, ini yang efektif adalah dilakukan ketika anak-anak mulai dari usia dini. Yang pertama adalah memberikan anak tersebut rasa percaya diri. Karena biasanya korban bullying ini adalah anak-anak yang merasa tidak percaya diri biasanya. Dilihat oleh pelaku, oh kayaknya nih anaknya atau individu ini lebih inferior nih, lebih rendah dari saya nih. Dibully misalnya dikatakan kekurangannya atau dilakukan tindakan fisik tentunya. Nah, itu yang penting dilakukan. Nah, siapa yang memberikan sebuah rasa kepercayaan diri itu ya support sistemnya atau keluarganya misalnya atau pengasuhnya atau bahkan teman ya. Kita misalnya punya teman yang dewasa yang terkena tindakan bullying, sehingga kita harus memberikan rasa percaya diri, membekali rasa percaya diri. Mungkin banyak cara ya, salah satunya ketika anak-anak melakukan hobinya, latihan bela diri misalnya, kemudian memberikan sebuah kepercayaan diri bahwa setiap individu ini punya kelebihan, punya kekurangan, sehingga tidak perlu merasa inferior. Jadi itu satu hal yang bisa dilakukan. Tapi kalau sudah dewasa nih, dari kecil sudah jadi perundung sampai dewasa, kira-kira bisa berubah nggak nih sikapnya? Kalau pelaku ya? Iya, kalau pelaku. Sebenarnya bisa tidaknya itu balik lagi ke support sistemnya tadi. Bagaimana si individu ini tetap mendapatkan support melakukan hal tersebut, atau si individu ini
tidak mendapatkan akses untuk bullying. Nah itu balik lagi ke lingkungan ya tentunya, baik itu keluarga, kemudian lingkungan yang misalnya membantu individu ini ya tetap eksis nih melakukan bullyingnya, misalnya teman-temannya, atau bahkan perilakunya ini bisa stop ya karena memang tidak ada lagi dukungan dari lingkungan yang untuk memberikan celah si individu ini melakukan sebuah tindakan bullying. Jadi kalau sebagai korban nih, kalau misalnya sang orang tua bilang, "Nak, kalau dipukul, pukul balik," itu salah berarti Bang ya? Ya, sebenarnya tidak membalas ya, lebih kepada latihan asertif yang lebih baik. Asertif itu kita melakukan sebuah, menyampaikan ya apa yang kita rasakan dengan cara-cara yang baik nih. Misalnya si anak ini dibullying ya berarti kita harus berkata kepada anak ini harus berani untuk cerita, tidak diam aja karena kebanyakan anak itu kan malu ya. Malu Ketika untuk dibullying ya malu untuk bercerita dan ditambah anaknya malu, kemudian ditambah lagi orang tuanya jarang ngajak komunikasi. Kemudian ya semakin terpendam lah gitu. Kalau sejauh ini Bang, sebagai Abang seorang psikolog sendiri, peran Abang sendiri sebagai psikolog untuk kasus perundungan sendiri seperti apa? Kami sebagai psikolog ya, khususnya profesi psikolog, memang karena di ruang praktek ya lebih banyak kepada ke arah ini ya, bagaimana mengobati ketika individu sudah mengalami sebuah perilaku bullying dampak ya. Tetapi kami juga melakukan sebuah upaya-upaya preventif, misalnya melakukan edukasi ke sekolah-sekolah. Beberapa sekolah atau saya rasa udah banyak juga sekolah yang melakukan program edukasi ya, mengundang misalnya profesi psikolog, kemudian profesi lain untuk mencanangkan anti bullying, sehingga upaya-upaya edukasi tersebut bisa nyampe nih khususnya ke anak atau juga ke parenting, dan diharapkan dengan edukasi ini semakin menambah wawasan individu untuk berhenti melakukan tindakan bullying. Iya, jadi sebenarnya sudah dilakukan berbagai upaya ya Bang ya untuk mencegah tindakan bullying ini. Nah, kalau misalnya ada korban yang ingin mengadu itu bisa menghubungi apa nih Bang kalau misalnya di sini ya? Ya, sebenarnya first step yang paling penting dari korban bullying ini adalah first step-nya. Iya. Karena kebanyakan ketika sudah jauh ya, misalnya sudah melakukan self harm, bunuh diri, korban ini tidak melakukan first step. First step itu maksudnya langkah awal untuk menceritakan apa yang terjadi. Nah, jadi yang harus dilakukan ya first step-nya dulu, asertif ya. Misalnya menceritakan kejadian tersebut minimal ke teman dekat atau ke orang tua. Atau bahkan ketika sudah punya akses ke fasilitas kesehatan terdekat, langsung dilaporkan. Misalnya kalau di lingkungan sekolah langsung laporkan saja ke guru. Ke bimbingan konselingnya. Berarti bisa melaporkan ke lingkungan terdekat terlebih dahulu. Betul. Ya Bang. Sehingga dari first step tadi ada step-step lanjutan. Baik, terima kasih Bang Febri karena keterbatasan waktu. Mohon maaf sekali nih kita akhiri sampai di sini dulu perbincangan kita, dan mungkin kita bisa sharing lagi ya Bang ya di lain waktu dengan pembahasan yang berbeda. Terima kasih banyak Bang Febri. Ya, sama-sama. Iya. Baik pemirsa, memang untuk kasus pembulian sendiri tidak bisa dianggap main-main ataupun sepele ya, karena baik dari korban maupun pelaku itu bisa memberikan dampak negatifnya masing-masing. Kita sendiri sebagai masyarakat pun bisa hidup bahagia berdampingan tanpa harus adanya kekerasan. Demikian Berendo kali ini, sampai jumpa di Berendo berikutnya.